"Bu, kita jangan pulang ke rumah." Suara itu terdengar sangat pelan, tapi getarannya menembus dadaku seperti petir. Tanganku langsung gemetar memegang ponsel. Anak laki-lakiku yang biasanya ceria, kini berbicara dengan napas terputus-putus, seperti sedang menahan tangis. "Kenapa, Nak?" tanyaku panik. Beberapa detik hening, lalu ia berbisik. Papa lagi marah. Aku dengar dia bilang kalau ibu pulang malam ini, semuanya bakal berakhir." Hatiku seperti diremas. Aku berdiri kaku di depan halte. Hujan turun deras dan dunia seakan berhenti berputar. Selama ini aku pikir rumah adalah tempat paling aman. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, rumah justru menjadi tempat yang paling menakutkan. Aku tak tahu apa yang sebenarnya direncanakan suamiku. Aku hanya tahu satu hal. Jika aku salah melangkah malam ini, aku mungkin tak akan pernah memeluk anakku lagi. Dulu, rumah Ami sederhana, tapi penuh tawa. Aku, suamiku Arman, dan anak kami, Raka. Arman bukan pria sempurna, tapi dulu ia penyayang. Namun semuanya berubah perlahan, hampir tak terasa. Ia mulai sering pulang larut, mudah marah, dan memandangku seolah aku beban. Setiap pertanyaanku dianggap tuduhan. Setiap kekhawatiranku dibalas bentakan. Aku bertahan demi anakku. Aku meyakinkan diri, ini hanya fase. Tapi malam itu berbeda. Saat aku lembur, Raka menelepon dengan suara ketakutan. Ia bersembunyi di kamar, pintu dikunci. Katanya, ayahnya membanting meja, berbicara sendiri, menyebut namaku dengan nada yang membuat Raka gemetar. Aku ingin langsung pulang, tapi suara Raka menahanku. "Bu, jangan sekarang." Hatiku hancur. Aku merasa gagal sebagai ibu. Aku tak tahu sejak kapan anakku belajar takut di rumahnya sendiri. Malam itu aku duduk di halte, basah kuyup, menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih aman bersama pria yang kupanggil suami? Aku tak langsung pulang. Aku pergi ke rumah sahabatku, Dina. Dengan tangan gemetar, aku menceritakan semuanya. Dina mendesakku untuk berpikir jernih. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah saat Arman tak ada. Aku mencari jawaban. Di laci meja kerjanya, aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Pesan-pesan, catatan utang besar, dan rekaman suara. Arman terjebak utang judi online. Lebih mengerikan lagi, dalam salah satu rekaman, ia berkata, kalau dia pulang malam itu, semuanya selesai. Aku tak tahu apa maksudnya, tapi instingku berteriak bahaya. Selama ini aku hanya melihat kemarahannya, tapi aku tak menyadari betapa putus asanya dia. Aku menyadari satu hal pahit. Cinta tak cukup untuk menyelamatkan keluarga, jika keselamatan dipertaruhkan. Aku mengambil keputusan tersulit dalam hidupku. Aku membawa Raka pergi. Kami tinggal sementara di rumah Dina. Raka sering terbangun tengah malam, mimpi buruk, memanggil namaku sambil menangis. Aku menguatkan diri di depan anakku, meski dalam hati aku hancur. Arman berkali-kali menelpon. Tangis, amarah, ancaman, penyesalan, semuanya bercampur. Aku tak membalas. Aku hanya fokus pada satu hal, menjaga anakku tetap hidup dan waras. Aku mengurus bantuan hukum. Aku mulai bekerja lebih keras. Hidupku terasa berat, tapi setiap kali melihat Raka tersenyum kecil, aku tahu aku melakukan hal yang benar. Beberapa bulan kemudian, kebenaran terungkap. Arman ditangkap karena kasus perjudian dan penipuan. Saat aku mendengar kabar itu, aku tak merasa senang. Aku hanya merasa kosong. Di ruang tahanan, ia menangis. Untuk pertama kalinya aku melihat pria yang dulu kucintai benar-benar hancur. Ia mengakui segalanya. Malam itu, ia berniat melakukan hal bodoh karena tekanan utang dan rasa gagal. Jika aku pulang malam itu, mungkin cerita ini tak akan pernah selesai. Aku pulang dengan hati berat,
tapi juga lega. Aku tahu aku telah menyelamatkan 2 nyawa, anakku, dan mungkin juga diriku sendiri. Tahun berlalu. Aku dan Raka hidup sederhana. Tapi tenang. Rumah kecil kami penuh cahaya dan tawa. Tak ada lagi teriakan. Tak ada lagi ketakutan. Raka tumbuh menjadi anak yang kuat. Suatu malam, ia memelukku dan berkata, "Bu, makasih ya waktu itu ibu dengerin aku." Aku menangis dalam pelukannya. Saat itu aku sadar, keberanian seorang ibu bukan tentang bertahan dalam luka, tapi tentang melindungi anaknya dari luka yang lebih dalam. Kami mungkin kehilangan sebuah rumah lama, tapi kami menemukan rumah baru. Tempat yang aman, penuh cinta, dan tanpa rasa takut. Cerita ini bukan hanya tentang seorang ibu, seorang anak, atau sebuah rumah yang ditinggalkan. Ini adalah kisah tentang keberanian yang lahir dari ketakutan, tentang suara kecil yang sering diabaikan, dan tentang pilihan berat yang harus diambil demi keselamatan orang yang kita cintai. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa keluarga harus dipertahankan apapun keadaannya, bahwa bertahan adalah bukti cinta, bahwa diam adalah jalan terbaik agar semuanya tetap utuh. Namun cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang bertahan itu menyelamatkan, dan tidak semua yang pergi itu menghancurkan. Seorang ibu bisa menahan luka selama bertahun-tahun, bisa memaafkan, memaklumi, bahkan menyalahkan dirinya sendiri demi menjaga rumah tangga. Tetapi ketika keselamatan anak terancam, ketika rasa takut menjadi penghuni tetap di dalam rumah, maka cinta sejati justru menuntut keberanian untuk berkata cukup. Pesan terpenting dari kisah ini adalah, jangan pernah mengabaikan tanda-tanda kecil, perubahan sikap, rahasia yang disembunyikan, kemarahan yang tak beralasan, dan ketakutan anak yang tiba-tiba, semua itu bukan hal sepele. Bahaya sering datang dengan wajah yang kita kenal, dan ancaman terbesar kadang tersembunyi di balik kata keluarga. Cerita ini juga mengajarkan bahwa meminta bantuan bukanlah kelemahan. Banyak orang bertahan terlalu lama karena takut dinilai, takut disalahkan, atau takut dianggap gagal. Padahal keberanian untuk bicara, untuk mencari pertolongan, dan untuk melindungi diri sendiri adalah langkah pertama menuju keselamatan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada keluarga yang tanpa masalah, tetapi kekerasan, ancaman, dan pengorbanan sepihak bukanlah bagian dari cinta. Cinta tidak pernah menuntut kita mengorbankan keselamatan, martabat, dan masa depan anak-anak kita. Kepada para ibu, para orang tua, dan siapapun yang mungkin sedang berada di posisi serupa, dengarkan intuisi Anda. Suara hati itu ada bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diikuti. Jika sesuatu terasa salah, kemungkinan besar memang salah. Dan kepada kita semua sebagai masyarakat, mari belajar untuk lebih peka, lebih berani peduli, lebih siap membantu. Karena satu uluran tangan, satu kalimat dukungan, atau satu keberanian untuk bertindak bisa menjadi pembeda antara tragedi dan keselamatan. Akhirnya, kisah ini ditutup dengan harapan bahwa setelah malam tergelap selalu ada pagi, bahwa setelah rasa takut ada ruang untuk pulih, bahwa hidup bisa dimulai kembali meski dengan langkah kecil dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Rumah bukan sekadar bangunan, rumah adalah tempat di mana kita merasa aman. Dan ketika rumah lama tak lagi memberi rasa itu, mencari rumah baru bukanlah dosa, melainkan bentuk cinta yang paling tulus. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat bahwa keberanian untuk melindungi diri dan orang yang kita cintai selalu layak diperjuangkan. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa berkembang.